Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin. Fabassarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatil alma tuqar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahu azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Pertama, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat iradat Allah jugalah pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan masih bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju rumah Allah, masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat Idul Adha. Di hari kegembiraan ini yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jenah marilah kita berdoa kepada Allah semoga ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan maupun yang sedang kita laksanakan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan umat yang sangat mencintai umatnya, bahkan saat-saat beliau berpisah roh dengan jasadnya, yang dia ingat bukan harta bendanya, yang dia ingat bukan keluarganya, tapi juga dia mengingat kita semua umat. Oleh sebab itu di setiap kesempatan, di setiap majlis, ketika orang beriman berkumpul tanpa berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, termasuk perkumpulan yang khusus, kelumpulan yang tidak dibaik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berselawat kepada beliau. Semoga kelak kita berjumpa dengan beliau, orang yang pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah, di waktu yang singkat ini sebagai khutbah kita keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Beliau mendapatkan banyak keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya berkah dirinya, juga keluarganya, negeri, bangsa dan agamanya. Beliau juga dikelompokkan Allah kepada manusia yang mabrur, manusia pilihan, manusia yang benar-benar baik menurut Allah dan sudah pasti baik menurut manusia. Maka inilah salah satu tanda orang yang baik menurut Allah.
kita ini dikatakan baik menurut Allah, sesuatu tandanya setelah kita mati. Apa sih yang disebut oleh orang yang kita tinggalkan? Kalau mereka menyebut, mereka bersedih, mereka menyebut kebaikan-kebaikan yang dulu kita tanam, maka itulah orang yang baik. Tapi sebagian orang ketika mereka meninggal, banyak orang yang bersyukur. Syukurlah beliau mati. Kalau enggak setiap kegiatan ada lancar loh. Nah, ini salah satu faktor mereka itu tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam senantiasa didoakan, disebut namanya oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Dan ini terbukti setiap kali kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, diiringi dengan selawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, beri berkatlah Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya Nabi Muhammad SAW, seperti engkau memberi berkat Nabiullah Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, engkau Tuhan Maha terpuji, agung bijaksana. Terus dibaca sampai kapan? Sampai hari kiamat. Banyak yang bisa, banyak yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim sebagai bentuk keberkahan yang hebat. Tidak itu saja, salah satu nama surat dalam Al-Quran ada nama surat Ibrahim, luar biasa. Dan juga kita lihat banyak kelebihan syariat yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai hari ini juga disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Di antaranya seperti ibadah yang hari ini kita lakukan. Sudah kita lakukan ibadah haji, sudah dimulai dari Nabiullah Ibrahim. Ibadah kita dan termasuk ibadah Idul Adha yang sebentar lagi kita laksanakan ibadah kurban. Jadi oleh sebab itu ibadah Idul Adha diiringi dengan kurban, bentuk kecintaan kita yang mendalam habba ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sudah dimulai dari zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kita diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, la yanalullah, tidak akan sampai daging darah sapi itu kepada Allah, melainkan yang akan dipandang, yang akan sampai ke hadapan Allah itu apa? Littaqwa, ketakutan kepada Allah, kelulusan niatnya untuk berkorban. Maka niat merupakan fondasi besar dalam ibadah, apakah ibadah kecil apalagi ibadah besar. Tanpa niat yang ikhlas, maka semuanya fakasalu safwanan alaih turabun, tawannya seperti debu yang hinggap di atas batu licin, turun hujan yang deras, habis amal soleh. Disebabkan karena niat yang tidak kokoh, niat yang tidak lurus. Oleh sebab itu kita mengajak mengimbau kepada kita semua, pengorbanan yang sebentar lagi kita sembelih mesti kita awali dengan ketulusan, niat yang lurus, hanya semata-mata mengharap kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu salah satu pokok dalam Al-Quran yang mesti kita ketahui, kita pahami dan kita amalkan keteladanannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak kenikmatan yang dia miliki, banyak keberkahan yang dia terima. Apa sih amalan yang dia tinggalkan? Inilah beberapa amalan yang dia tinggalkan yang mesti kita kenal dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ini kita lakukan, tidak ada kemungkinan apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun akan diberikan kepada kita, keluarga kita, bahkan negeri, bangsa dan agama kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Gigih mencari petunjuk. Inilah kehebatan Nabiullah Ibrahim AS. Melihat kesungguhan Nabiullah Ibrahim AS mencari petunjuk, mencari Tuhannya, maka Allah cintanya jatuh, maka dia berikan segala yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim AS. Maka kalau Allah sudah mencintai hambanya, hambanya belum meminta, sudah dikasih oleh Allah. Dan ini sering kita rasakan. Ada kita menginginkan sesuatu, lalu sampai berdoa yang terkabulkan. Subhanallah, luar biasa. Amalan yang pertama, kegigihan Nabiullah Ibrahim AS mencari petunjuk. Karena memang di zaman Nabiullah Ibrahim AS petunjuk belum turun. Maka ketika itu kejadian Nabiullah Ibrahim AS mencari petunjuk diabadikan oleh Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'al qamara baziwan qala hadza rabbi. Kalau Nabiullah Ibrahim AS melihat sinar bintang, dia kagum, hebat, indah, luar biasa. Nabiullah Ibrahim berkata, qala hadza rabbi. Nah, inilah Tuhan. Terang, indah, sejuk, damai. Namun ketika sinar bintang tenggelam, Nabiullah Ibrahim pun berkata, qala la uhibbul afilin. Saya tak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Sabantase yang tarane tenggelam. Lalu tak lama kemudian tampak oleh Nabiullah Ibrahim AS bulan yang lebih terang daripada bintang. Sampai dia juga kagum. Ia pun berkata, qala hadza rabbi. Inilah Tuhanku, lebih terang, lebih hebat. Namun sama tatkala sinar bulan tenggelam, Nabi Ibrahim pun berkata, saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Falamma asy-syamsa baziwan qala hadza rabbi hadza akbar. Di pagi hari Nabiullah Ibrahim AS melihat matahari yang terang, terang, hebat, lebih hebat dari bintang, lebih hebat daripada matahari, daripada bulan. Ia pun berkata, qala hadza rabbi. Ini Tuhan, ini lebih terang, hebat. Terus Nabiullah Ibrahim AS mencari petunjuk dengan akalnya. Namun kegigihan seperti itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah turunkan hidayah. Allah turunkan petunjuk yang benar ke dalam dadanya Nabiullah Ibrahim AS. Sehingga Nabiullah Ibrahim AS berkata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya padamkan diriku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, tidak aku termasuk orang yang musyrik. Karena kegigihannya, kesungguhannya Allah beri hidayah. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata di akhir ayat, sungguh andai kata Allah tidak memperhatikanku, tidak memberi aku petunjuk, aku sudah termasuk orang yang sesat, orang yang gila, orang yang tidak berguna. Namun Allah beri hidayah. Nah, oleh sebab itu, ini pelajaran pertama yang tinggalkan Nabiullah Ibrahim AS. Kegigihan. Hari ini kita tidak lagi mencari petunjuk. 14 abad yang lalu sudah ada petunjuk. Ini dia, Al-Quran dan Sunnah. Hari ini kita hanya meminta waktu kita bersama Al-Quran. Bagaimana kita bisa merasakan dekat dengan Al-Quran? Dan itu diawali dengan membaca Al-Quran. Ada waktu dengan Al-Quran. Kementerian Agama sudah menurunkan peraturan maghrib mengaji. Artinya habis maghrib seluruh keluarga bersiap-siap bersama-sama baca Al-Quran. Ayahnya baca Quran, ibunya baca Quran, anak-anaknya baca Quran sampai isya.
Tahun yang lalu pemerintah Kota Padang pun mengurungkan Perda 1821. Artinya apa? Mulai dari jam 6 sampai jam 9 semuanya mati, HP mati, TV mati, digunakan waktu untuk bersama Al-Quran. Ini bentuk pemerintah kita, ulama kita mengajak kita agar bisa cinta dengan Al-Quran. Kita bersyukur Bapak Ibu, agama kita cukup hebat. Kita sampai hari ini memiliki mukjizat yang terbesar diberikan Allah kepada Rasulullah. Ini di Al-Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang di dadanya itu Al-Quran. Beruntunglah kita ketika memiliki anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Tidak hanya mereka yang diberkahi, ibu bapaknya pun penuh keberkahan. Inilah kehebatan yang pertama, kesungguhan, kegigihan mencari petunjuk. Masyaallah muslim rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah turunkan banyak kemuliaan sebagaimana diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim. Tapi orang yang jauh dengan Al-Quran, Allah pun menghinakan mereka. Mana dalil yang menyebutkan seperti dalam surah Al-Baqarah, "Duribat alaihim zillah," akan kami timpakan kepada mereka kehinaan aina masukifu, dimanapun mereka tinggal, siapapun mereka. Wa ba'u biwadabin minallah, mereka tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Mereka akan galau-galau gelisah. Wa duribat alaihimul maskanah, ditimpakan kepada mereka itu maskanah, banyak masalah. Masalah yang bertumpuk-tumpuk. Masalah bisa ditafsirkan dengan miskin, tidak masuk dan pernah merasa terlebih. Terus merasa kekurangan. Orang sekelilingnya menilai dia ini orang hebat, orang kaya, tapi jiwanya miskin. Dia tidak banyak berbuat, berinfak pun tidak, kurban pun tidak, dan lain sebagainya. Miskin. Penyebabnya apa? Kata Allah SWT, "Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Mereka kafir dengan Al-Quran. Sedikit sekali mereka membolak-balikkan Al-Quran. Jangan kami baca Al-Quran, maka dipastikan hidupnya akan hina, hatinya tidak akan damai, dan mereka akan ditimpakan kesulitan hidup. Masyaallah muslim rahimahullah. Dan surat Toha Allah pun berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari aturanku kata Allah, maka pasti mereka akan diberi kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang tidak menyenangkan. Lah ketika mereka dibangkit di yaumil mahsyar, mereka akan dibangkit dalam keadaan buta. Mereka kesakitan, mereka dipukul, diazab, berteriak, sampai mereka berdemo. Qala Rabbi, wahai Tuhan kami, lima asrani a'ma, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta? Dulu kami bisa tengok kiri kanan, bukan depan. Kenapa hari ini kami seperti ini Tuhan? Qala kadza'atu ayatuna wa nasitaha. Dulu ketika kalian hidup, kami perintahkan untuk baca Quran, ada perhatian dengan Al-Quran, tapi kalian anggap sepele, kalian anggap enteng. Maka hari ini kami biarkan kalian dalam keadaan buta. Nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang sempurna itu adalah orang yang paham mengerti dengan Al-Quran, lalu dia juga mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan kita untuk berbuat dengan Al-Quran itu. Pertama membacanya, yang kedua mempelajarinya, yang ketiga memahaminya, yang keempat
kelima mendakwahkannya. Ini tugas kita terhadap Al-Quran. Jangan kita sampai ada satu saja kita lakukan, ada hafal saja. Keluarganya bagaimana? Biarkan saja. Tetangganya bagaimana? Biarkan saja. Tidak. Kita diperintahkan untuk membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan, dan mendakwahkan, mengajarkan. Dan orang yang sebaik-baik umat itu kata Allah adalah orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik terus menerus. Masyarakat muslimin rahimahullah, inilah keteladanan yang pertama yang ditinggalkan Nabiullah Ibrahim SAW, yang mesti kita kenal dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegigihan membaca dan memahami Al-Quran. Salat saja yang kita baca adalah bacaan bahasa Arab. Ada kewajiban kita untuk mempelajari terjemahannya. Jangan sampai ibadah kita itu tidak kita pahami. Sampai-sampai sang cucu bertanya, nenek, artinya sami Allah liman tu nek? Anak nenek apa ibu? Tak tahu. Tahu bilang. Kalau mana tidak tahu ini. Pemahaman. Bagaimana bisa dipahami kalau tidak dipelajari? Orang yang paham seperti ibadah sholat bacanya dia paham, maka hasilnya buahnya itu akan harum segar. Ada hasilnya. Dibandingkan orang yang sholat tidak paham, tidak mempelajari bacaan-bacanya, selesai sholat hasilnya tidak memuaskan. Itulah kita melakukan amal soleh. Lalu yang kedua, keteladanan yang mesti kita pelajari, kita miliki dari Nabiullah Ibrahim SAW. Rabbi habli minas sholihin. Gigih mendidik anak sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang soleh dan soleha. Kesungguhan seorang ayah dan ibunya untuk mendidik anaknya, bentuknya yang kecil Bapak Ibu, nilai pahalanya besar. Subhanallah. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim. Dua anaknya, kedua-duanya jadi orang yang soleh, kedua-duanya jadi nabi dan rasul. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kalau sebab itu, seorang ayah, seorang ibu memiliki suatu kewajiban bagaimana anak-anaknya kenal dengan Tuhannya dan patuh kepada Tuhannya. Jadi orang soleh dan soleh. Maka kewajiban kita lah mendidik setiap saat, setiap waktu. Kalau orang tua dulu mengejek, memang nyinyir anaknya baru. Dan hari ini kita juga membuktikan subuh itu sampai 3 kali benar mandi ke rumah. Saya sendiri Bapak Ibu ada rasa sunat di masjid subuh, ditengok rekam anak itu pulang balik, diguyur balik, baik ke masjid sampai 2 kali kadang. Hati tidak akan nyaman kalau dia tidak datang ke masjid. Saya ada satu saja yang ingin saya harapkan dari Allah, kesungguhan tadi bahwa saya sudah berbuat, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari segi ilmu psikologi, ketika anak-anak kita umur 0 sampai 7 kita perlakukan dia seperti raja. Kamu mau apa, mau makan apa, mau kemana. Tapi kalau dia sudah tamat SD, sebelum dia tamat SMA, dia harus kita perlakukan seperti militer agar dia disiplin. Jangan biarkan dia larut dalam HP. Dari pagi, siang, sore, malam HP. Balik Ustaz, kalau tidak heboh. Alhamdulillah. Perlakukan seperti militer. Kita mesti tegas. Tapi kalau dia tamat SMA dari ilmu psikologi, kita perlakukan sebagai teman. Anak bola kuliah selama itu ya, diperlakukan seperti kawan. Kita hanya sebagai nuntun-nuntun saja lagi Pak Ibu. Maka oleh sebab itu kesungguhan seorang
ayah ibu mendidik anaknya kenal dengan Tuhannya, menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, bentuknya kecil tapi amal pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kewajiban kita lah untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Perhatikan sikap tingkah lakunya. Jangan sampai anak-anak kita mengganggu orang lain. Jangan sampai orang lain membenci anak-anak kita. Dan inilah amalan kedua yang dimiliki Nabiullah Ibrahim AS. Lalu yang ketiga yang mesti kita kenal, kita amalkan dalam sehari-hari adalah berbuat baik kepada tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Ada ayat Allah yang sepaket turunnya Bapak Ibu. Dalam ayat itu sepaket turunnya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagian ulama mentafsirkan, ketika kita lakukan maka pahalanya sama-sama besar. Apa itu? Yang pertama, beribadah dengan Allah, jangan serikatkan Tuhan. Itu kalau kita lakukan Bapak Ibu, pahalanya besar. Wabil walidaini ihsana, membuat baik kepada orang tua, pahalanya itu besar. Bentuknya yang kecil tapi pahalanya besar. Wabil qurba, membuat baik kepada tetangga, bentuknya kecil Bapak Ibu tapi pahalanya besar. Mengantarkan kita menjadi orang yang mabrur, orang pikir Tuhan. Jadi mabrur itu tidak hanya bisa kita raih dengan ibadah haji. Apa ini maka mudah-mudahan membawa haji yang mabrur. Tidak hanya sekedar ibadah haji Bapak Ibu. Banyak ibadah lain yang bisa mengantarkan kita menjadi orang pilihan Allah, orang yang baik di Allah. Dan di antaranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Allahu Akbar. Ketika kita lakukan pahalanya besar, tapi ketika kita tinggalkan dosanya sama-sama besar. Dosa syirik, pahala amalannya habis. Akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka akan kekal. Itu dosa syirik. Berarti yang kedua, dosa kepada ibu bapak pun sama, dosa besar, sama dosanya Ibu. Karena yang ini sepaket. Dan satu lagi, dosa jahat dengan tetangga, bentuknya kecil tapi dosanya besar. Sama dengan dosa syirik, hilang amal solehnya, masuk neraka, kekal dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kita wajib untuk menjaga kekompakan, kebersamaan. Tetangga itu yang berdampingan di rumahnya dengan kita. Tapi ketika ditanya berapa jumlahnya, sebagian hadis menjelaskan 40 rumah ke kiri, kanan, depan, belakang. Itu tangga. Maka ketika mereka memanggil, maka wajib kita menghadiri. Ketika mereka musibah, maka kita juga turut berduka, mendatanginya. Dan inilah tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka orang yang bertakwa kepada Allah itu sering dikaitkan dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan di akhirat, maka muliakan tetangga. Ada yang hadis lain menjelaskan berbuat baik dengan tetangga. Nah, di hari besar ini salah satu kebiasaan kita yang diajarkan Rasulullah. Mendatangi saudara kita untuk berbuat baik, saling memaafkan, saling berbagi, memberi. Maka orang beriman itu dianjurkan ketika dia memasak, maka banyak kue. Artinya apa? Kita berbagi. Maka tetangga yang mengasih kita sambal, makanan dan sebagainya, jangan tengok bentuknya, tapi ingat ada perhatian. Inilah bentuk ibadahnya kecil, nilai pahalanya besar. Menjaga kekompakan. Hari ini banyak orang yang sampai di pengadilan dan sebagainya gara-gara tetangga, karena masalah sepele perumahan, hanya masalah membakar sampah di rumahnya. Ketika ditegur, Pak, ke sampah di ruko Pak, pagi-pagi lupa mengawak, kan sampah dan
tampeknya tampek dan mengapa? Dia tidak pernah berpikir asapnya masuk ke rumah tetangga. Itu juga kita tengok di perumahan apalagi, karena sudah ke bati-batinya, Bapak sampahnya itu gantung-gantung ke rumah. Gara-gara sampah Pak, masyarakat baunya menyengat karena sampah itu cirikan. Ketika ditegur, ia pun marah. Sampah-sampahmu, tampek-tampekmu, tapi dia tidak pernah berpikir baunya masuk ke rumah tetangga. Dan banyak lagi kejadian yang tetangganya ini tidak mau bertengkar, dia tahan, ada keluar sumpah serapah. Jadi berbahaya. Maka orang yang tidak memberikan hak-hak tetangga, dosanya besar. Oleh sebab itu, di hari Idul Adha ini kita diperintahkan untuk melakukan banyak amal soleh untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melakukan kurban, kita akan berbagi, ya, dan kita akan berkumpul bersama untuk saling maafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 3 bentuk amalan yang dimiliki Nabi Ibrahim salam yang mesti kita ingat, kita ketahui, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang kecil Pak Ibu, tapi nilai pahalanya mengantarkan kita menjadi orang yang makbul, manusia pilihan, manusia yang benar-benar baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, gigih membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an. Terus dekat dengan Al-Quran, membacanya tidak hanya setiap hari, malam, pagi, siang, dan lain sebagainya. Yang kedua, gigih melatih, mendidik, memperhatikan anak-anak kita sehingga mereka tumbuh dengan benar menjadi orang yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, pandai bergaul, menjaga kekompakan, berbuat baik dengan tetangga. Faqtahu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tabi' bainana bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tattaqun. Fas'aluna min fadlikum in kuntum mu'minin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menunaikan ibadah kurban Idul Fitri 1445 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.